Tuh, lihat tuh, aneh kan, nabrak lo. Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini, gue pengen menceritakan lanjutan tentang vlog gue ke Hawaii bersama dengan Moldy Sobat HP, kemudian Diarkom, Dedi Irfan Jagat Review, dan juga Debbie Permata, dan disponsori oleh Qualcomm karena gue menghadiri Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2021 di Hawaii. Dan sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang udah suka sama video vlog berangkatnya, tapi juga gue mohon maaf karena mungkin ini video pulangnya nggak sereceh video berangkatnya, karena memang ada 1-2 hal yang mengganggu di sepanjang perjalanan gue untuk pulang ke Jakarta. Tapi waktu perjalanan dari hotel menuju ke airport masih baik-baik aja. Oke, jadi kita udah check out ya. Karena kita mau menghadap ke Om Diar. Ayo kita. Saya kenapa tiba-tiba ada di depan gue ya? Hari terakhir, hari dimana kita akan pulang, tapi hujan di Hawaii karena semalam blizzard. Semalam blizzard, betul. Jadi di Hawaii semalam itu hujan es, sampai ada sebagian permukaan dari Big Island ini yang tertutup es menurut berita. Jadi ya hujan dan langitnya abu-abu. Hujannya mirip kayak di Indo sih. Kenapa? Ada airnya. Hujannya pasti mirip sama Indo, gimana sih? Oke, kita sarapan dulu, kita udah nyampe restoran. Dan sebelum ke airport, rombongan kami menyempatkan untuk sarapan sebentar, untuk minum teh, minum kopi, dan juga makan roti. Dan kemudian kita naik ke bus untuk berangkat ke airport yang jaraknya kurang lebih 45 menit perjalanan. Oke, nyampe airport dan gerimis. Jadi ngambil kopernya agak cepet-cepet. Diam Diar ya? Wah, dia pakai topi aman. Gue enggak lagi. Rambutnya lagi oke, tapi hujan. Gimana dong? Oke, nyeduh dulu. Taruh dulu ntar. Ya. Dan disinilah masalahnya muncul. Sampai di bandara ada sedikit kejadian yang sebenarnya salah satu tebakan, tapi gue berharap tidak kejadian, tapi ternyata kejadian. Dan semoga ada solusinya. Jadi kami tertahan ketika mau check-in untuk dari Kona ke Honolulu karena Hawaiian Airlines berpikir kita apakah ada masalah lah nanti di Jepang menutup border dan lain-lain. Padahal Jepang sendiri untuk pengunjung yang transit di bandara Jepang nggak masalah, jadi ada sedikit masalah di sini. Tour agentnya ya, dan oh my god, gue cemas banget sekarang. Oke, buat teman-teman yang ngedenger penjelasan gue tadi dan bingung, maklum, gue aja pas ngedit bingung. Karena pada waktu gue ngerekam itu gue masih bete, gue masih cemas, gue masih bingung, dan semua campur aduk di kepala gue. Makanya ketika gue menjelaskan itu ya berantakan. Makanya nih sekarang gue pengen jelasin kepada kalian. FYI, buat kalian yang nggak tahu, Hawaii itu sebenarnya adalah kepulauan, dan pulaunya itu ada banyak. Dan kalian mungkin tahu kalau kalian ke Hawaii, kalian akan mendarat di Honolulu. Ini adalah bandara internasionalnya. Jadi penerbangan internasional adanya di kota Honolulu. Tapi eventnya Snapdragon itu nggak di Honolulu. Eventnya itu ada di pulau lain yang disebutnya Big Island, pulau terbesar. Dan ini kotanya namanya adalah Kona. Atau ya sekitaran Kona lah. Pokoknya salah satu resort yang ada di Big Island. Dan untuk penerbangan dari Jakarta ke Tokyo dan ke Honolulu, itu gue menggunakan maskapai ANA dari Jepang. Sedangkan untuk dari Honolulu ke Kona dan bolak-balik gitu ya, menggunakan Hawaiian Airlines. Dan ketika gue pulang itu, masalahnya ada di Hawaiian Airlines. Jadi Hawaiian Airlines berpikir kalau kami itu tidak bisa untuk pulang ke Jakarta dengan transit melalui Jepang. Karena yang diketahui oleh petugas check-in counter yang kami temui, mereka cuma tahu kalau Jepang lagi menutup perbatasan untuk semua warga negara asing yang masuk ke Jepang. Padahal ada pengecualiannya, di mana pengecualiannya adalah orang warga negara asing yang transit di Jepang dan tidak menginap saat transit. Itu diperbolehkan. Dan kami itu cuma transit sekitar 5-6 jam aja. Jadi sebenarnya kami tidak menginap. Tapi ada satu masalah, yaitu adalah waktu kami transit di Jepang, kami itu penerbangannya jam 00.05. Jadi udah 5 menit lewat dari berganti hari. Flightnya memang jam segitu, dan sedangkan boardingnya itu jam 23.55. Dan akhirnya kami beradu argumen dengan petugas check-in counter di Kona, sampai akhirnya kami menang. Dan kami akhirnya bisa check-in, meskipun itu bener-bener last minute banget. Dan ya, waktu kami masuk pun itu udah orang-orang udah ngantri untuk boarding gitu. Jadi sangat-sangat terburu-buru.
Oke. Kita bisa check-in, akhirnya dikirim ke Honolulu kami ini. Cuma nanti akan ada beberapa hal yang harus dikonfirmasi lagi sama penerbangan berikutnya. Dan ini udah mau boarding secara mendadak ya. Tiba-tiba saya nggak siap sejujurnya. Tidak ada pemberitahuan apa-apa di layar dan di pengumuman, tiba-tiba ternyata mau boarding dan kita di belakang-belakang antrian. Untung Om Deddy nanya. Terima kasih Om Deddy. Terima kasih. Ini hari ini aneh banget. Ntar gue ulang deh ceritanya ya biar jelas ya. Aneh banget hari ini. Akhirnya sudah di pesawat ya Meh. Iya dong. Hampir aja Meh. Betul. Bersyukur banget nih kita. Nanti kita Kalau ada Wisnu tadi ngomel-ngomel nggak akan bisa tembus. Seperti biasa Wisnu Kumoro ngomel. Dan setelah kejadian super absurd yang terjadi di Bandara Kona, akhirnya kami bisa terbang ke Honolulu dan perjalanan ini memakan waktu kurang lebih 1,5 jam dan akhirnya kami mendarat di Honolulu. Akhirnya sampai Honolulu. Ibaratnya kayak near death experience gak sih? Barusan. Bukan barusan, emang udah pasti ini lolos. Seenggaknya kesini Pak. Oh, sini. Iya gak sih? Maksudnya? Baru lewat rintangan pertama. Rintangan pertama seenggaknya udah. Rintangan terakhir harusnya nih ya. Ini rintangan terakhir, karena kalau sampai bisa. Udah sama harusnya bisa pulang. Ya, karena so far diantara rombongan berenam, baru gue yang udah check-in. Gue udah punya boarding pass. Mungkin dulu Wisnu pas muda sering check-in. Pesawat kan? Iya, pesawat. Karena kan ada kita traveling datanya, terus. Ada datanya. Ada datanya. Biasanya di depan tuh. Ketahuan minta KTP ya. Tapi beberapa ada minta buku nikah. Di Tebet ada yang gitu. By the way, kalau diperhatiin ya, Omoldi ya, bandara sini kayak nggak tutup ya? Enggak, banyak yang buka kok. Banyak banget yang buka ya? Kecuali merek-merek mahal ya. Merek mewah semuanya. Ada kayak gitu tutup. Banyak yang tutup ya? Tapi warung-warung itu buka tuh. Nah, emang beda ya. Nganggur dikit kita mah cuman beli Burger King gitu. Dia dong lihat nganggur dikit belinya. Yang itu. Cuman beli headphone doang, apalah sebuah headphone bagi Wisnu lah. Cuma kata dia cuma. Beli headphone kemarin. Ngajakin. Emang gue gak ngajakin ya? Gimana Mungkin saya hilang kali ya. Lu hilang duluan sih Om. Iya. Jadi kemarin pas kita beli ini nih, Om Diar nggak ada. Iya, jadi saya beli Sony deh. Mereka Soalnya bosan. Om Diar kan ngajak ketemu manajemennya mau beli di sana, mau investasi, mau invest di Target ya. Kita mah beli di Target, dia mah beli Target. Beda. Bebek sama Kapolda. Mau dibuka sekarang? Nanti di Jakarta repot Pak. Kalau rekamannya gue lanjutkan, sebenarnya itu akan terdengar jelas kalau nama kami itu dipanggil melalui pengeras suara. Dan kami kaget banget karena kami lagi nyantai dan harusnya boardingnya tuh kayak masih 1 jam lagi. Tapi ya kami udah dipanggil. Dan ketika kami datang ke sana, itu boarding gate-nya itu masih ditutup. Jadi nggak ada orang, masih ditutup, pintunya masih ditutup, tapi ada orang di dalam, dimana begitu kami lihat ada petugas maskapainya, ada petugas bandara, dan ada polisi, dan juga ada petugas bea cukainya Amerika. Saya, nih, Wisnu Kumoro, ngelihat itu semua, jiper. Gue panik banget sebenarnya begitu ngelihat mereka, tapi ya udah harus dihadapi. Dan gue berpikir udah pasti ini nggak bisa ngevlog, jadi gue nggak ngevlog di sepanjang proses itu. Lagi pula kalau gue ngevlog di situ, itu adalah pilihan yang bodoh sekali menurut gue. Karena gue bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi gue stop ngerekam di situ, tapi prosesnya ternyata aman dan lancar. Karena sekali lagi gue mengapresiasi untuk maskapai ANA, luar biasa banget. Servisnya memang beda. Gue nggak membayangkan kalau ini adalah maskapai Amerika. Misalkan United Airlines gitu, mungkin gue nggak akan diurusin segininya. Karena maskapai ANA ini dari Jepang, pelayanannya luar biasa banget, standar Jepang banget. Gue lega. Makanya nggak heran ya kalau kalian lihat video setelah ini, pasti kalian nggak kalau muka gue sebenarnya panik banget. Meskipun di balik masker, muka gue masih tegang. Kondisi ternyata memungkinkan kita untuk pulang. Tadi udah ada pengecekan lagi sebenarnya, ada diminta kartu vaksinnya. Untungnya sudah vaksin. Kemudian juga diminta hasil PCR waktu di Amerika, dan kebetulan kami semua emang udah PCR lagi dan hasilnya negatif di Amerika. Jadi kita bisa pulang dengan tenang harusnya. Dan bentar lagi kita akan
kita akan masuk ke sana dan ini orang-orang lagi ngantri untuk boarding. So ya, sampai jumpa di Haneda. Dan akhirnya sampai lagi di Haneda, sampai lagi di Tokyo. Gue bersyukur banget dapat lagi nih kartu transit. Dan artinya tinggal satu penerbangan lagi hingga sampai rumah, sampai di Jakarta. Gue punya banyak banget hal untuk berceritakan. Sebenarnya mungkin gue akan bikin vlog terpisah mungkin ya tentang ini semua. Entahlah, pokoknya jelas gue pengen cerita banyak banget. Karena perasaan gue saat ini campur aduk. Banyak hal yang gak capture kamera dan belum gue ceritakan sebenarnya di sini. Dan sekarang kita lagi diarahin ke pemeriksaan dan gue belum tahu pemeriksaannya seperti apa. Kondisi sangat-sangat apa ya, on the edge banget sih buat kita semua sebenarnya di sini. Karena meskipun sudah lebih lega, tapi ya gimana pun kan ini masih transit ya, belum bener-bener pulang. But overall, gue bisa bilang bahwa flight pakai ANA pilihan terbaik yang pernah tim kami lakukan karena servisnya luar biasa banget, gila. Kita dibantuin untuk check-in ketika lagi di Hawaii, lagi di Honolulu. Dibantuin untuk ngeprint print out yang PCR. Dokumen kami dibantu dirapihin. Everything, they taking care of us. Really, thank you so much ANA. Thank you so much. Selesai pemeriksaan, saatnya cari ramen yang kemungkinan besar tutup. Iya. Astagfirullahaladzim, kaget gue. Ada orang di sana berdiri. Saya kaget bener lah. Kira manekin taruh luar ya? Iya, kira manekinnya kenapa bisa keluar? Kita nyampe di jam yang sama dengan waktu itu kita transit mau ke Honolulu. Hampir sama, beda 10 menitan lah, lebih terlambat. Kita lihat ramai-ramai Pak. Ya, kita lihat ya. Oke, kita persis ke tempat yang kemarin lagi. Benar-benar masih buka. Lihat kelakuan Moldi, lihat kelakuan Moldi di lari Naruto barusan. Dia ngapain sih? Ya Allah, demi makan ramen lari Naruto. Sobat HP, sobat HP. Dan akhirnya kami makan udon dan ramen. Dan ini bener-bener ya teman-teman, ini adalah makanan yang meskipun rasanya menurut gue lebih enak ketika berangkat ya. Tapi ini adalah makanan yang melepas stres sekali. Karena memang perjalanan pulang ini entah kenapa moodnya itu agak stressful. Sehingga makanya kalian lihat deh, nggak ada bercanda-bercanda yang berlebihan. Kami semua nih sebenarnya tegang dengan cara masing-masing. Ya gue berusaha untuk mencairkan suasana di rombongan. Karena tugas gue biasanya sebagai badutnya anak-anak ya. Tapi tetap aja ada efek-efek kayak deknya gitu tetap ada. Jadi gue sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi ya beginilah. Tapi bener-bener deh, di Haneda kami jauh lebih rileks. Bahkan akhirnya bisa main gacha. Wih, Om Moldi lagi merenungkan duit. 3.000 yen. 3.000 yen berapa yang? Oh, 3.000 ya? 400 ya? Tadi 400.000 dong? 400.000 ya? 400.000 kan? Ya, sekitar segitu. Wih, keren nih. 100-an sekitar segitu. Oke. Ini hasil ngemis berapa lama di sini? Nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin lah. Setelah mengemis dengan gaya di Hawaii, 3.000. dapat 3.000 ya. 3.000 yang lumayan. Buat gacha. Iya. Jadi dong, yuk. Jadi, yuk kita ke gacha tuh situ. Oke, mari kita lihat bapak-bapak ini main gacha. Jadi ini ada mesin gacanya. Cuma ada mesin gacanya nih. Saya nomborin orang gacha. 1.000 dijadiin 10 koin 100-an. Masukin. Satu kali tarik berapa? 300 yen.
Tuh kan, atas dalam nih. Ada Ada dah. ini. Bapak ini mau gacha Pikachu. Oh, mau? Oke, mau. Habis kayaknya, guys. Ya. Habis guys. Dan salah satu toko yang buka, atau bisa dibilang satu-satunya toko yang buka di Haneda adalah ini. Toko buku dan obat. Tapi sebenarnya nggak cuma buku dan obat yang dijual. Ada banyak nih, ada oleh-oleh, ada makanan-makanan Jepang, ada araki mochi ada. Ini ada matcha ball coklat, ada Gyokiro coklat okaki. Banyak makanan, banyak masker, banyak lah obat-obatan tuh, kosmetik. Banyak, ada Om Diar. Oh. Ada macam-macam di sini. Beli apa, Om? Minuman dong. Beli minuman apa? Nih. Apa tuh? Wih, minuman tulis coklat. Biasa aja, Aroma biasa aja. kopinya. Coklat kan? Tulis kopi, sorry. Campur. Gimana rasanya? Strong. Apa strong? Apa yang maksudnya strong? Apa maksudnya strong? Ya, beda kan kalau yang ini belanjanya cukup banyak, minumnya kopi, yang itu nyari obat rematik ya. Cute. Band-Aid. Beli Band-Aid, buat apaan Band-Aid? Titipannya Band-Aid. Nitipnya Band-Aid. Katanya dengar-dengar Band-Aid sini tuh lebih cepat menyembuhkan luka. Mungkin saya boleh beli untuk Di Indung Buat di hati ya? buat di hati. buat Betul di hati. sekali. Ini beli apa? Masker ya? Hah? Beli masker? Beli korekan kuping yang di Kobocan tuh dia tau nggak? Korekan kuping yang di Kobocan. Atau kayak Karyage-kun. Karya Gekun. Terus ada ini Tokyo Banana. Terus ada yang itu jadi beli aja. Terus istri saya suka matcha jadi saya kasih yang matcha. Macanya cih nggak? Matcha Itu sih. sama jokesnya. Iya. Matcha terus gunting kuku. Ada gunting kuku, bentuknya apa? tuh? Seperti gunting kuku tapi lebih besar dan made in Japan. Ini gunting kuku apa sikat WC? Nah katanya kalau di sini habis gunting kuku terus bersihin kukunya pakai ini. Pakai sikat. beginian. Makanya kan saya jadi pengen ingin mencoba. Apa? Bersihin kuku pakai sikat Sama begitu. bolpen buat tanda tangan invoice biar lebih cepat lancar. Ini by the way ini apa sih, Om? Ikan ya? Ikan. Itan. Ikan. Ini Gak usah so imut. Ini ikannya kakap ya? merah kalau. Red Sniper ini ya? Nah, itu red snapper. Ini tuna. Tuna. Maguro. Oke. Ada yang jual segini ya? Tri Medan. Di Medan. Kecil-kecil Harganya gitu. kecil. Kopi itu loh. Apa? Pusing minum kopi itu. Kalau saya pusing bayarnya sih, Om. Kalau minum kopinya saya biasa bayarnya pusing saya. Dan setelah main gacha, setelah beli oleh-oleh secara dadakan, kami mulai kebingungan untuk mengisi waktu selama transit ini 5-6 jam. Dan makanya mulai ada yang aneh-aneh. Kelakuan Om Diar. Tuh, lihat. Tuh, aneh kan, nabrak lo. Ya Allah. Dia nggak sadar dia umur berapa kali ya? Ada. Full loh. Gue rekamnya full loh. Udah pasti masuk YouTube gue ini. Akan gue ulang-ulang jadi meme. Ini orang-orang pada kenapa sih? Pada kenapa ya Allah? Aku senyum. Halo. Hai. Tuh. Watashi wakarimasen. Ngerti ngomong apa ya? Kenapa kusut banget muka gue? Dan tadi udah belanja, terus juga sebenarnya udah keget ya Om ya? Udah apa ya, udah capek, udah ngantuk, tapi ujung-ujungnya ngeliat jam, baru jam 9 dong. Iya. Masih 3 jam lagi. Udah ngapain aja gini, udah jalan-jalan sana. Kemana nih kita nih? Belanja. Kayaknya enaknya kita ini deh, coba kita keluar. Udah keluar.
mau ditangkap apa gimana? Karena agak sulit untuk menghabiskan waktu transit yang lama, sedangkan bandaranya ya hampir tutup semua gitu. Jadi kita bingung mau ngapain. So, gue mohon maaf sebelumnya kalau vlognya jatuhnya ya nggak seru. Dan sekarang udah jam 10.38 waktu Jepang. Sekitar 1 jam lagi akan boarding untuk balik ke Jakarta. Dan setelah itu gue akan karantina 10 hari harusnya menurut peraturan di Indonesia. Dan ya begitulah. Nanti untuk video gue karantina, ngapain aja gue karantina, gue akan bikin jadi satu video. Gue akan rangkum semuanya. Karena banyak orang yang ngomongin tentang karantina, tapi mungkin banyak yang nggak tahu rasanya seperti apa. Dan wih, dia olahraga gawat. Gawat, ada yang olahraga, terus ada yang olahraga lagi. Gawat. Terus kenapa ada lari-lari sih? Ngantuk banget no, gak kuat Apa? no. Ngantuk banget ya? Oh iya. Terus Poldi juga kenapa lari coba? Pengen aja. Ini udah pada kecapean, udah pada nahan biar nggak tidur, karena kalau tidur bangun di sebuah flight yang panjang tuh bikin pusing, bikin sakit badan malah. Jadi memilih untuk tetap terjaga dan nanti tidurnya nonstop aja di pesawat gitu. Dan intinya sih nanti akan banyak banget konten pasti di karantina ya. Om ya, astagfirullah diajakin malah lari lagi. Ngapain sih? Ngapain? Ngantuk banget coy. Hah? Ngantuk. Biar nggak ngantuk adalah Lari. pakai jaket, lari di bandara, bisa orang tidur. Keren banget. Om, tapi sebagai penutup Om, ini ending dari vlog pulang sih sebenarnya. Oh gitu. Karena besok lanjutannya tuh ada di vlog karantina. Karantina. Iya, karena nanti banyak banget hal yang akan seru sih selanjutnya, karena gue akan declare handphone ber-IMEI luar. Oh iya. Gue akan nyobain gimana rasanya bawa handphone dari luar dan di Bayar. registrasi IMEI-nya di sini. Gimana caranya? Gimana caranya? Ya betul. Gue akan bikin videonya, semoga lancar. Paling wifi only. Ya, oke. Ya kita lihat lah ya, boleh apa enggak sama petugasnya juga kan nggak Iya, tahu ya. iya. Nah, jadi Susah ya. Itu modelnya susah dicari loh. iya. But anyway, terima kasih udah nonton, terima kasih udah like dan subscribe ke channel Sobat HP. Iya dong, makasih dong. Iya dong. Makasih. Yang ke channel saya juga makasih, dan ya udah, sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya. Dadah.